Selamat pagi pemirsa, perkenalkan saya Acitayani Metacarini. Hari ini akan melaporkan mengenai kejadian gempa bumi yang terjadi di Sumatera Barat pada hari Rabu 30 September 2009. Kejadian gempa ini dapat terjadi karena letak geologis Pulau Sumatera yang terletak di dalam zona aktivitas seismik tinggi yang dikenal sebagai cincin api. Wilayah itu berada dekat dengan persinggungan lempeng tektonik Indo-Australia dengan Eurasia, sehingga pergerakan lempeng ini menyebabkan adanya penekanan dan gesekan yang menghasilkan tekanan besar di sepanjang sesar ataupun patahan. Ketika tekanan ini melebihi batas kekuatan batuan, maka akan terjadi pelepasan energi dalam bentuk gempa bumi. Untuk mengetahui situasi saat ini, maka rekan saya Alia akan melaporkan dari tempat kejadian. Baik, terima kasih Meta. Selanjutnya, saya, Alia Maharani, mengabarkan dari tempat kejadian bahwa terdapat dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Yang pertama, terdapat sejumlah 1.115 orang korban jiwa dan juga 2.329 orang mengalami luka-luka. Yang kedua, terdapat kerusakan infrastruktur seperti bangunan, jembatan, jalanan, dan fasilitas umum lainnya. Hal tersebut tentunya mengganggu aktivitas sehari-hari dan juga kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Yang ketiga, terdapat kerugian ekonomi yang mana terdapat sejumlah 279.000 bangunan mengalami keruntuhan sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh biaya pemulihan yang mahal serta rekonstruksi juga memerlukan sumber daya yang besar. Yang keempat, terjadinya gangguan pada layanan publik seperti sekolah dan juga fasilitas kesehatan. Hal tersebut mempengaruhi kualitas hidup dan juga aksesibilitas warga sekitar. Yang kelima atau yang terakhir, para korban fenomena gempa ini mengalami gangguan psikologis atau gangguan mental. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Pasa Fitri. Di sini saya yang akan mewawancarai warga terdampak gempa bumi. Saya turut prihatin atas tragedi ini. Menurut Ibu, mengapa banyak korban jiwa dalam gempa bumi ini? Menurut saya, para warga kurangnya disosialisasi mengenai cara untuk menghadapi gempa tersebut. Padahal di Indonesia itu negara rawan gempa. Jadi saat ada gempa, para warga tidak tahu cara untuk menanganinya. Sekian dari saya, terima kasih. Berikut kami tampilkan video mitigasi gempa. Gempa gak sih? Yang pertama adalah berlindung di bawah meja. Jika ingin keluar ruangan, tetap teratur tanpa berdesakan. Tetap tenang dan bawa barang seadanya untuk melindungi kepala. Lalu keluar menuju jalur evakuasi menggunakan tangga. Dan yang terakhir, berkumpul di titik kumpul di lapangan terbuka. Setelah Ibu menonton video mitigasi tersebut, apakah manfaat yang Ibu rasakan? Baik, menurut saya sendiri, video tersebut sangat mengedukasi dan juga memberikan manfaat kepada diri saya dan sekitar saya. Dikarenakan video tersebut dapat mengedukasi terutama saya sebagai warga bagaimana cara menghadapi situasi gempa. Dan juga kegunaannya mitigasi dalam bentuk video itu dapat memudahkan untuk para warga mengakses, terutama dalam berbagai daerah dan juga mencakup berbagai usia. Pemirsa, tidak semua bencana dapat memberikan dampak yang negatif. Namun, dari bencana gempa bumi di Sumatera Barat ini, ada dampak positif yang dapat dirasakan. Antara lain, meningkatnya kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap bencana, seperti peningkatan infrastruktur tahan gempa, rehabilitas atau pembangunan kembali tata kota, inovasi dan rekayasa teknologi yang berfungsi untuk mitigasi bencana, dan yang terakhir ada dukungan internasional yang dapat mempererat hubungan internasional. Segitu saja informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.